Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Pagi ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kembali ada beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan banyak hal, kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan dan mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberi kami waktu untuk kami berkarya. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan hati yang tenang dan teduh. Kami diberi kesempatan untuk melewati malam yang gelap dan kami dibangunkan dari lelapnya tidur kami. Sebelum kami melakukan banyak hal, kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua untuk kami bisa mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri-istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Amin, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di zaman yang serba canggih, modern ini, semakin majunya zaman, semakin sulit dijumpai yang namanya hubungan manis, hubungan indah. Baik itu hubungan dalam lingkup pekerjaan, hubungan dalam lingkup keluarga, hubungan dalam lingkup masyarakat. Contoh, hal yang paling kecil saja. Berapa banyak di antara kita yang seringkali berkata, aku bosen kok di rumah, mending aku nongkrong saja. Nah, kalau enggak nongkrong di kafe, di warung sampai berjam-jam, bahkan kadang ada yang sampai pagi, nongkrongnya di gereja. Ya, apakah enggak boleh nongkrong di gereja? Boleh saja Bapak Ibu, itu baik. Tapi ingat, apa alasan kita dengan nongkrong entah itu di gereja atau di tempat lain? Kalau yang menjadi alasan yang paling utama dan pertama adalah aku betah di rumah. Ini tanda tanya. Ini persoalan yang tidak boleh dibiarkan. Entah itu istri yang nongkrong di gereja, suami yang nongkrong di gereja, bahkan mungkin anak-anak nongkrong di gereja dari malam sampai pagi. Kalau faktor penyebabnya adalah karena bosan di rumah, karena enggak kerasan ada di rumah, ini pergumulan yang tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, ini akan menjadikan suatu hubungan yang makin lama akan semakin jauh. Bukan semakin menyatu, tetapi semakin menjauh dan bisa terpisahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Kolose, di mana jemaat dinasehati, diingatkan
supaya hubungan yang manis, hubungan yang indah atau hubungan yang mempesona tersebut dikembangkan atau semakin nyata, harus diawali dengan membangun sikap dari diri sendiri. Yang pertama, ini ditujukan kepada para istri. Ya, berarti para istri berarti wanita yang punya pasangan, yang punya suami. Hai para istri, apa yang harus dilakukan? Tunduklah kepada suamimu. Artinya tunduk di sini bukan berarti kita membiarkan diri kita ini di bawah penindasan sebagai budak dari suami atau dari laki-laki. Bukan di sana. Tetapi tunduk di sini dimaksudkan adalah hargailah suamimu, hormatilah suamimu sama seperti para istri hormat dan menghargai Tuhan. Di era emansipasi wanita ini, ada banyak wanita yang menggunakan dalih membenarkan sikapnya dengan berkata, ini kan emansipasi wanita, berhak dong wanita ngatur-ngatur suami. Hanya karena apa? Suami gajinya lebih sedikit dan istri memiliki penghasilan lebih banyak. Maka ia menggunakan penghasilan yang banyak tersebut dengan menganggap bahwa ia berhak untuk dominan atau mengambil alih peran serta seorang suami. Bahkan tidak jarang juga seorang istri yang menjadikan suaminya itu sama seperti budak. Suami yang merasa tertekan dengan ketakutan, didikte oleh istrinya, harus munduk-munduk di hadapan istrinya dan seolah-olah tidak punya peran apapun sebagai kepala rumah tangga. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, bila bapak ibu dan saya diberi anugerah untuk berumah tangga punya suami, berapapun penghasilan kita, sehebat apapun kepintaran seorang wanita, mari kita tetap menempatkan suami kita sebagai pribadi pemimpin keluarga yang harusnya kita hargai dan kita hormati. Tapi ingat, bukan berarti kita menjadikan diri kita sebagai budak bagi suami kita. Tidak. Ini ada imbal baliknya. Apa itu? Nah, sekarang nasihat bagi para suami. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu, yang diminta untuk berlaku manis, untuk melihat diri sendiri, menempatkan diri untuk bisa hormat, tunduk, atau melakukan hal yang indah bukan hanya pada istri, tapi suami pun dituntut untuk apa? Untuk memperlakukan istrinya dengan kasih. Jangan berlaku kasar. Ya, ada banyak berita juga yang memberitakan bahwa KDRT terjadi di mana-mana. Ingat, istri kita itu bukan tempat untuk arena tinju. Atau istri kita bukan tempat untuk sepak bola. Sehingga suami ketika merasa tidak sependapat, sedang tidak cocok dengan istri, maka bisa seenak saja menggunakan tangannya untuk ninju, untuk nampar, atau menggunakan kakinya untuk menendang istrinya. Firman Tuhan mengingatkan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya bagi jemaatnya. Demikian pula seharusnya suami mengasihi istrinya, bahkan rela memberikan hidupnya demi melindungi, demi mengasihi istrinya. Kemudian berikutnya, ini berlaku bagi anak-anak. Anak-anak pun juga dituntut untuk memiliki sikap. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak diajari untuk taat, hormat kepada orang tua. Mungkin ketika anak-anak masih kecil, orang tua masih mudah untuk membimbing mereka. Anak-anak
anak-anak masih bisa belajar untuk taat pada orang tua. Tetapi ketika anak-anak semakin tumbuh pintarnya, semakin tumbuh dewasa, semakin tumbuh dan bisa bekerja, bisa mencari penghasilan, sikap taat tidak berhenti hanya sampai di situ. Tetapi sikap taat dan hormat kepada orang tua ini berlaku bagi semua anak-anak yang punya orang tua. Entah itu orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua mertua yang dekat dalam hidupnya. Sikap seorang anak usia berapapun dia, setinggi apapun jabatan dia, sepintar apapun dia mencari uang, dia tetap harus memiliki ketaatan kepada orang tuanya yang telah mendidik, membesarkan dirinya menjadi orang-orang yang bisa berkarya. Jadi, jangan sampai seorang anak melukai hati orang tua karena dijumpai tidak punya kasih kepada orang tua, sewenang-wenang kepada orang tua. Bahkan kalau bahasa Jawa itu banyak orang berkata, karo wong tua kok sio-sio. Ibu bapak, mari kita sebagai seorang anak miliki sikap taat penuh kasih kepada orang tua kita. Siapapun orang tua kita, seburuk apapun masa lalu orang tua kita, sejelek apapun orang tua kita, hormati orang tua kita, kasihi orang tua kita, taati orang tua kita. Kemudian berikutnya, sekarang berlaku untuk bapak-bapak terhadap anaknya. Apa yang harus dilakukan? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita sebagai seorang bapak merasa punya kekuasaan penuh untuk mendikte anak-anak, mengucapkan kata-kata kasar supaya anak-anak mengikuti kemauan orang tua atau mengikuti kemauan bapaknya. Jangan menyakiti hatinya dengan perlakuan kata-kata kasar, dengan perlakuan fisik kita, supaya anak-anak tidak menjadi tawar hati. Kemudian, ini makin meningkat ke arah yang lebih luas. Perintah ini juga berlaku bagi para hamba-hamba yang melayani para tuan dalam dunia pekerjaan apapun juga. Perintah ini diberikan kepada para hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Bukan sekedar untuk menyenangkan mereka, tapi taatilah dengan ketulusan hati. Baik di depan mereka atau di belakang mereka, ada Tuhan kita atau tidak ada Tuhan kita. Kerjakan tugas kita dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Meskipun mungkin Tuhan tidak melihat secara kasat mata, mengawasi 24 jam. Tetapi ada mata Tuhan yang melihat ketulusan hati kita pada saat kita bekerja, melayani. Kemudian berikutnya, firman Tuhan memberikan suatu ketegasan, suatu perintah dengan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini perintah untuk baik para istri, untuk para suami, untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, untuk para hamba. Bahkan yang terakhir adalah untuk para tuan yang ada di dunia. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga punya Tuhan di sorga. Jadi berlaku untuk semuanya. Untuk apa? Untuk melakukan apapun yang kamu perbuat. Perbuat dengan segenap hatimu, artinya dengan total. Jangan separuh-paruh, tetapi total. Ketika tunduk-tunduklah dengan total. Ketika mengasihi, mengasihilah dengan total. Ketika menghormati, hormatilah dengan total. Ketika jujur, jujurlah dengan total. Jangan setengah-setengah. Dan lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau hidup kita dijumpai seperti ini, maka ikatan hubungan kita satu dengan yang lainnya akan semakin dekat, semakin merapat, semakin melekat.
dan tidak terpisahkan kecuali maut yang memisahkan. Jadi kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada keluarga, miliki itu semua sama seperti Kristus mengasihi kita. Makin hari makin hidup, makin hari makin bertumbuh, makin melekat dengan kehidupan kita. Dan percayalah, hubungan yang indah, hubungan yang mempesona hati Tuhan, itu akan terjadi ketika kita miliki sikap-sikap seperti ini. Tidak ada cara yang lain. Jikalau dijumpai, ada di antara Bapak Ibu dan saya, ada keluarga-keluarga yang gagal membangun komunikasi, mari kita awali dengan datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, supaya sikap-sikap yang mulia tersebut bisa kita kerjakan, dan semua tumbuh dari hati yang tulus. Namun bila ada keluarga yang sudah gagal berantakan, rasanya sulit kembali untuk disatukan, akuilah itu di hadapan Tuhan. Maka dalam kegagalan tersebut Allah akan menuntun kehidupan rumah tangga Bapak Ibu dan saya untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini ajari kami supaya kami, sekiranya kami dianugerahi Tuhan untuk menjadi seorang istri. Ampuni kami jikalau kadang kami sewenang-wenang kepada suami kami hanya karena merasa jabatan kami lebih tinggi, hanya karena merasa penghasilan kami lebih besar daripada suami kami. Maka kami tidak ada ketaatan dan ketundukan kepada suami. Ampuni kami Tuhan. Dan ampuni kami juga apabila sebagai seorang suami yang Tuhan anugerahi dengan seorang istri, kadang kami berlaku kasar kepada istri kami. Kami kurang mengasihi mereka karena merasa kami punya kepemimpinan penuh terhadap istri kami. Hingga kami merasa bisa melakukan segala sesuatu dengan sewenang-wenang. Ampunilah kami Tuhan. Dan ampunilah juga kami jikalau sebagai seorang tua, kami kadang melukai hati anak-anak dengan perkataan yang kasar, dengan keteladanan yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Dan ampuni kami juga bila kami sebagai seorang anak kurang menaruh hormat kepada orang tua. Kami merasa sudah besar, kami merasa sudah pintar mencari uang, hingga kami tidak menghormati mereka dan mengabaikan mereka. Ampuni kami Tuhan. Dan apabila kami juga sebagai seorang hamba yang bekerja melayani Tuhan kami, dijumpai kami kurang tulus hati, kami kurang hormat, kurang taat, ampuni kami. Dan jikalau kami sebagai seorang tuan yang memiliki anak buah, para pengerja yang melayani para tuan, kami kadang-kadang kurang adil kepada mereka. Ampuni kami juga Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, apapun peran hidup kami ini selama di dunia ini, kami letakkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya hubungan kami satu dengan yang lainnya makin hari makin indah, makin menarik, makin mempesona dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Salam sehat penuh semangat. Tuhan memberkati.